Ini suatu tanda bagi keluarga besar kami bahwa kami rasa syukur bahwa anak kita berdua. Pada Bapak Mahmud yang telah menyampaikan sambutan mewakili pihak besan. Kita lanjutkan sambutan para undangan dan dusun laman. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Herman. Waktu dan tempat kami persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang saling cinta dan kasih sayang, sehingga nanti akan tercermin suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga kami berdoa mudah-mudahan nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menitipkan zuriat-zuriatnya yang soleh dan soleha. Kemudian daripada itu, atas nama Dusun Laman, juga pada kesempatan ini walaupun saja secara tidak langsung, di mana berapa hari yang lalu ahli rumah telah gerakan abu kami Dusun Laman, katanya jadi aku ini sudah diserahkan kepada Dusun Laman. Maka atas amanah yang telah diberikan kepada kami, alhamdulillah kami telah melaksanakan amanah tersebut semaksimal mungkin. Walaupun kami sadar masih ada hal-hal yang kurang menurut ahli rumah, maka di sini kami Dusun Laman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tadi telah disampaikan oleh ahli rumah. Habis dari acara ini jangan kudai balik atau kemana-mana sebelum menikmati hidangan yang akan disampaikan kepada kami. Insya Allah hidangan tersebut akan kami makan secara lahap, dan mudah-mudahan rezeki yang diberikan kepada kami ini akan dibalas dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Ahli rumah yang kami hormati, karena kami cukup banyak, baik datang dari dekat maupun jauh, bukan tidak mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan menurut ahli rumah. Maka pada kesempatan ini kami seluruh undangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah sambutan wakili undangan dan Dusun Laman. Lebih dan kurang kami bermaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Herman yang telah menyampaikan kata sambutan mewakili Dusun Laman dan para undangan. Kita lanjutkan ke acara yang keempat, tausiah ataupun nasihat perkawinan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhaimin dari Air Laga. Waktu dan tempat kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayat ini. Ibu-ibu juga galak rasanya disandingkan seperti ini lagi. Ini sebuah kebahagiaan yang luar biasa, tidak ternilai harganya. Sebuah sejarah barangkali tercatat pada dirinya masing-masing, dan tidak akan pernah terlupa akan kebahagiaan yang saat ini sedang dirasakan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah kita saat ini merasakan bagaimana menjalani rumah tangga begitu susah, resah gelisah, banyak ranjau dan duri di sana sini,
Ayo kembali, ingat ketika kita merasa kesenangan saat itu, ketika kita rasa timbul marah kepada istri atau istri marah kepada suami, ayo kembali kepada masa-masa di mana dia sedang bahagia saat itu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, betapa besar rahmat dan iradat Allah kepada diri kita saat ini, yang telah memberikan karunia yang luar biasa banyaknya. Muhaimin mengajak kepada hadirin sekalian, apapun profesi kita saat ini, mari kita jadikan profesi ini untuk melangkah, menjadikan jembatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita seorang pedagang, apakah seorang petani, apakah seorang pegawai, pejabatkah? Jadikan jabatan saat ini, profesi kita saat ini untuk beribadah kepada Allah. Ibadah barangkali mudah untuk kita ucapkan, syukur pun barangkali mudah untuk kita ucapkan, tapi realita prakteknya subhanallah sangat susah. Ini untuk pesan kami kepada keponakan kami Ria. Mari syukuri nikmat yang Allah berikan ini. Syukur yang pertama dengan ucapan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan. Syukur yang kedua ditetapkan di dalam hati betapa Allah masih cinta dan sayang kepada diri kita, sehingga Allah masih menegur, sehingga Allah masih memberikan petunjuknya kepada kita. Ini wujud cinta Allah kepada kita. Dan syukur yang ketiga tidak lain adalah inilah syukur yang tingkatannya paling tinggi, yakni menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama dalam mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan saat ini, kiranya kita laksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini wujud syukur yang paling tinggi. Seorang sahabat pernah mengatakan, barang siapa yang mengucapkan rasa syukur saja serta tidak ditetapkan di dalam hati serta tidak melakukan perintah Allah, wujud syukurnya cuma sampai tenggorokan saja. Bahkan Rasulullah mengatakan ini belum dikatakan beriman kepada Allah. Apakah itu dapat untung yang banyak? Apakah saat ini saudari Kuria dapat suami? Wujud syukur yang hakiki adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, inilah wujud syukur yang sebenarnya. Muhaimin mengajak kepada hadirin sekalian, mari kita lawan nafsu yang saat ini subur barangkali tumbuh dalam diri kita. Nafsu duniawi, nafsu binatang, nafsu hewan, nafsu setan yang tumbuh subur dalam diri kita, mari kita lawan saat ini untuk senantiasa kembali ke hittah awal niat Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah menjabarkan lagi tentang masalah nikah. Betapa jelas Rasulullah mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, kata Rasul. Dan barang siapa yang tidak menyenangi sunnahku, maka bukan masuk dalam golonganku. Ini khusus bagi saudaraku, saudara-saudari yang belum barangkali menikah. Menjadi teguran jelas dari Rasulullah SAW. Siapa yang tidak menjalankan sunnahku, tidak senang akan sunnahku, maka bukan masuk dalam golonganku, kata Rasulullah. Terus pertanyaannya, masuk golongan siapakah kita? Apakah ada nabi lain setelah Nabi Muhammad? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sedikit barangkali kita kaji tentang masalah sunnah. Adakah kita mengikuti seseorang yang belum kita kenal? Adakah kita mentaati seseorang yang belum kita kenal? Ibu tidak akan ikut suami ibu kalau ibu tidak kenal. Ibu tidak akan nurut kepada suami kalau suaminya tidak dikenal. Begitu juga kita umat Muhammad SAW. Tidak akan sempurna mengikuti sunnah beliau kalau kita tidak mengikuti, tidak mengenal sosok Rasulullah SAW.
Dari awal kita dengar tadi, mulai dari sambutan ahli rumah, sambutan tamu undangan, sambutan pihak besan, mengajak kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Berdoa selalu kita mengharapkan menjadi pengikut sunnah beliau. Tetapi kalau tidak mengenal Rasulullah, bagaimana kita akan mengikuti beliau? Apakah hanya sebatas nama Muhammad yang kita ikuti, sedangkan kita tidak mengenal bagaimana karakter, sifat, tutur kata, serta sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah beliau? Ini saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mengaku umat Nabi Muhammad tapi tidak mengenal Muhammad. Muhaimin mengajak lagi saudaraku sekalian, mari kita kenali beliau, mari kita kaji tentang tarikh beliau, sehingga kita mengetahui betul karakter beliau. Bagaimana Rasulullah mencontohkan menjadi seorang bapak rumah tangga. Ini untuk saudaraku ini, ya. Bagaimana keharmonisan Rasulullah dengan Siti Khadijah, bagaimana keharmonisan Rasulullah dengan Siti Aisyah. Subhanallah. Rasulullah mengajarkan bagaimana rumahku adalah surgaku, bukan rumahku adalah nerakaku. Menciptakan rumah sebagai surga, subhanallah, maha susahnya, sangat susah sekali. Timbul gejolak di sana sini, masalah ekonomi ditimbulkan, masalah anak ditimbulkan, masalah kebijakan suami dipermasalahkan, masalah istri pun dipermasalahkan. Subhanallah, banyak sekali permasalahan di dalam rumah tangga. Maka Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Cukup perlu perjuangan dalam menegakkannya. Pada Bapak Ustadz Muhaimin yang telah menyampaikan kata tausiah tadi, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi akan dapat kita ambil hikmahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjutkan ke acara yang kelima, yaitu doa. Doa ini akan diimami oleh Bapak Haji Idrusin. Pada Bapak Haji Idrusin, waktu dan tempat kami persilakan. Al-Fatihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu kafi majidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana wal ihwanina nasibina abwar birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah wallahu akbar. Adam wa وإن القرآن عين وجعلنا للمتقين إماما وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم ذكرك وفكرك وحسن الأخطاءنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا warhamna anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilmin wa barakatan fil rizqi wa tawafil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Selesai sudah seluruh rangkaian acara tasakrun ahli rumah pada hari ini. Saya selaku pembawa acara, andai kata ada kesalahan dan kekeliruan, secara pribadi saya mohon maaf. Dan marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan selamat Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, ahli rumah telah menyediakan dua meja, meja satu dan meja dua. Untuk meja satu kami silakan ahli rumah dan pihak desa. Anggota guru Muhammadiyah untuk berkenan kepada ulama masyarakat.
wajana gandana wajana jana wajana gandana wajana 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 Mohon perhatian